Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, pembelajaran 2 di tema 7. Nah, hari ini akan belajar dua muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan dimudahkan dalam mengerjakan penugasannya. Nah, untuk hari ini muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Jadi, untuk muatan bahasa Indonesia akan menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi sandang. Nah, kemarin anak-anak di pembelajaran 1 juga sudah belajar tentang proses produksi sandang. Jadi, anak-anak masih ingat tidak apa itu sandang? Ini sandang. Nah, jadi sandang adalah pakaian atau baju, bisa juga celana ataupun kerudung. Nah, seperti itu sandang ya, pakaian. Nah, jadi untuk menemukan sebuah informasi dari teks, tentunya kita harus membaca bacaan itu dahulu. Membaca teks bacaan itu dahulu. Misalnya di dalam sebuah teks ada gambar atau ada tabel atau ada bagan. Nah, nanti kita lihat, kita amati apa isi dari gambarnya, apa isi dari tabelnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, di pembelajaran 1 kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang mencari kalimat utama, mencari ide pokok, dan mencari kalimat pendukung dari setiap paragraf. Masih ingat tidak bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi untuk mencari kalimat utama itu biasanya ada di setiap paragraf. Kalimat utama itu ada di setiap paragraf. Yang letaknya itu ada di awal paragraf. Kalau tidak di awal paragraf, ya di akhir paragraf. Kalau tidak di awal dan di akhir, berarti ada di awal dan di akhir. Jadi ada 3 kemungkinan ya untuk mencari kalimat utama di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalau tidak di awal maupun di akhir, bisa di awal dan di akhir. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, untuk mencari ide pokok itu ada di kalimat utama. Jadi cara menentukan ide pokok itu apa sih informasi atau ide utama dari kalimat utama tadi? Nah, itu adalah cara mencari ide pokok. Nah, untuk kalimat pendukung dalam setiap paragraf adalah kalimat selain kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi, kalimat selain kalimat utama itu adalah kalimat pendukung paragraf seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengolah bahan dasar pakaian. Nah, yuk baca bareng dengan Bu Guru ya. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, jadi dari paragraf 1 ini kita dapat menemukan informasi bahwa di Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian. Nah, jadi Indonesia itu negara yang kaya akan budayanya, kaya akan adat istiadatnya, kaya akan makanan tradisionalnya, kaya juga akan bahan dasar pakaian. Jadi kemarin kita juga sudah belajar bahwa bahan dasar pakaian itu bisa terbuat dari kapas, bisa terbuat dari bulu domba, bisa terbuat dari ulat sutra, kepompong ulat sutra. Nah, pada zaman dahulu pakaian itu terbuat dari daun, dari kayu, dari kulit kayu. Nah, jadi bahan-bahan dasar tadi dapat kita jumpai di Indonesia yang merupakan negara yang kaya. Nah, nih dahulu, paragraf kedua ya ini, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana.
daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Nah, dari paragraf kedua ini dapat kita peroleh sebuah informasi bahwa zaman dahulu itu membuat pakaiannya dengan cara sederhana, dengan bahan yang seadanya. Misalnya ini, daun dijemur hingga kering, dijadikan baju. Kayu dipukul-pukul hingga tipis, nanti dijadikan sebagai baju. Nah, kulit hewan juga bisa. Kulit hewan direndam dan dikeringkan jadi baju. Itu pada zaman dahulu. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang lebih modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, pada zaman saat ini, bahan dasar pakaian itu tidak lagi menggunakan daun, tidak lagi menggunakan kayu maupun kulit hewan, tetapi menggunakan serat yang diolah dengan cara yang modern. Nah, jadi serat tadi diolah, dipintal. Jadi misalnya serat kapas, dari kapas dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Nah, jadi kain di pola kemudian dijahit menjadi sebuah baju. Nah, di sini ini adalah bahan dasarnya. Misalnya bahan dasar menggunakan serat kapas atau serat ulat sutra. Nah, ini dengan menggunakan tangan atau cara tradisional. Ini dengan menggunakan cara yang lebih canggih. Nah, kemudian bahan dasar itu tadi dipintal. Ini yang menggunakan tangan dengan cara tradisional. Ini misalnya bulu dombanya dipintal menjadi benang nanti. Nah, ini dengan mesin. Jadi sudah lebih canggih untuk yang sekarang ini. Ini zaman dulu. Ada juga yang sekarang masih menggunakan alat pintal tradisional juga ada, tapi alat mesin juga lebih banyak. Nah, untuk menenun ini adalah contoh alat tenun dengan alat yang tradisional. Ini adalah menenun dengan menggunakan mesin. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, zaman dulu itu menjahit kain itu menggunakan tangan. Jadi menggunakan tangan tentunya membutuhkan proses yang lama. Nah, kebelakangan ini mesin jahitnya sudah lebih modern, tetapi harus diinjak dengan kaki. Jadi masih butuh proses yang lama juga, tapi tidak selama ketika menggunakan tangan. Nah, ini menggunakan mesin jahit. Nah, sekarang mesin jahitnya sudah otomatis, jadi tinggal kita injak, mesin jahitnya sudah jalan. Ada juga mesin jahit yang sudah otomatis. Nah, seperti itu. Jadi dengan menggunakan mesin, tentunya pekerjaan menjadi lebih ringan dan pekerjaan juga menjadi cepat selesai. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi dalam pembuatan pakaian atau pembuatan produksi sandang, kita harus bersyukur karena kita mampu mempunyai beraneka macam sandang atau beraneka macam pakaian. Jadi dengan cara bersyukur kita harus menjaga pakaian kita agar dapat digunakan lama seperti itu. Jadi tidak boleh boros pakaian juga. Nah, itu untuk pembelajaran satu hari ini. Untuk muatan satu hari ini di pembelajaran 2. Untuk pembelajaran selanjutnya atau muatan selanjutnya adalah PPKN. Nah, tentang keberagaman karakteristik pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, tadi Indonesia kan negara yang kaya, ada keberagaman adat, budaya, makanan daerah, pakaian daerah. Nah, tentunya menjadikan Indonesia itu negara yang kaya, adanya keberagaman
di sekitar kita. Misalnya di sini, Made, namanya Made. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sedangkan Sinta memakai pakaian tradisional baju kebaya dari suku Jawa. Nah, anak-anak juga kemarin sudah mencatat pakaian tradisional dari beberapa daerah di Indonesia ya, di pembelajaran atau di subtema 1 kemarin. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya, misalnya keberagaman perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, sampai dengan keberagaman pekerjaan orang tua. Nah, semua yang ada di lingkungan kita itu berbeda. Misalnya, teman kita mempunyai rambut yang lurus, kita mempunyai rambut yang keriting. Nah, itu adalah salah satu keberagaman juga. Dan keberagaman yang lainnya misalnya pekerjaan. Misalnya orang tuanya Dayu bekerja sebagai pedagang, sedangkan orang tuanya Sinta bekerja sebagai nelayan seperti itu. Nah, tapi walaupun berbeda atau adanya keberagaman itu, kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, ini adalah proses membuat pakaian. Dari bahan dasarnya ini adalah kapas. Nah, karena kapas tadi adalah salah satu bahan dasar membuat pakaian. Nah, di sini adalah bunga kapas, ini yang putih-putih. Ini adalah bunga kapas. Dari bunga kapas ini dipintal dengan alat pemintal kapas. Nah, ini ibu ini sedang memintal kapas. Nah, ketika kapas dipintal, nah setelah dipintal kapas itu akan menjadi benang. Nah, ini adalah benang. Benang yang sering kita lihat itu ya. Nah, benang ditenun oleh ibu ini menjadi kain. Nah, ini kain sudah jadi, maka akan dibuat pola bajunya. Jadi ini adalah pembuat pola baju atau desainer. Nah, di sini setelah polanya sudah jadi, maka akan dijahit oleh penjahit, dan kalau sudah dijahit maka jadilah baju yang bagus seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh proses membuat pakaian. Ternyata pakaian yang kita gunakan sehari-hari itu membutuhkan proses yang panjang, dari mulai bunga kapas dipintal menjadi benang, ditenun menjadi kain, dan dibuat pola lalu dijahit, barulah jadi baju yang bisa kita gunakan. Nah, dari beberapa proses ini ada beberapa pekerjaan juga yang dilakukan. Misalnya di sini petani kapas. Nah, ini petani kapas adalah menanam kapas. Ini menanam pohon kapas yang dilakukan oleh petani kapas. Misalnya yang nomor 2, pemintal kapas. Ini adalah pekerjaan ibu ini adalah pemintal kapas yang tugasnya memintal kapas agar menjadi benang. Kemudian ketika sudah menjadi benang, tugas ibu ini sekarang ini adalah penenun kain. Nah, penenun kain tugasnya menenun kain. Jadi ibu ini tugasnya menenun kain. Nah, hasil dari ibu ini adalah sebuah kain yang bagus. Nah, ketika ada kain dibuat pola baju oleh desainer. Jadi ibu ini pekerjaannya adalah desainer yang membuat pola baju. Ketika desainer ini sudah membuat pola baju, maka akan diserahkan kepada penjahit yang tugasnya menjahit baju. Nah, ini penjahit tugasnya menjahit baju. Nah, ketika sudah dijahit dan sudah jadi, ada yang namanya pedagang baju untuk menjual baju yang sudah jadi. Nah, ternyata itu ya, pakaian yang kita gunakan itu pakaian yang kita gunakan itu prosesnya adalah panjang. Jadi kita harus bersyukur karena kita mampu untuk menggunakan pakaian yang ada. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini, tugasnya hanya satu nih, muatan PPKN, yaitu menentukan atau menemukan jenis pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. 5, paling sedikit 5, nanti anak-anak boleh 6, boleh 7, boleh 8, tapi paling sedikit 5 pekerjaan dengan tugas yang dilakukannya apa. Misalnya petani menanam
padi seperti itu. Nah, nanti cari 5 keberagaman pekerjaan yang ada di lingkungan anak-anak. Silahkan minta bantuan dengan orang tua nggih. Nah, nanti apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bu Guru. Boleh tanyakan di grup maupun langsung japri ke Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Bu Guru akhiri, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini, apa yang anak-anak pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan anak-anak ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.